Aku menikah dengan lelaki yang baik, tidak sempurna, tetapi cukup untuk disebut suami yang bertanggung jawab. Ia bekerja setiap hari, pulang membawa lelah, lalu duduk diam di ruang tamu dengan wajah kosong. Kami jarang berbicara panjang, bukan karena bertengkar, melainkan karena tidak tahu harus membicarakan apa. Pernikahan kami berjalan tenang, terlalu tenang, sampai sunyi itu berubah menjadi jarak yang tidak kasat mata. Aku adalah istri yang berusaha patuh, bangun lebih pagi, menyiapkan makan, merapikan rumah, dan menyambutnya dengan senyum, meski hatiku sering terasa hampa. Tidak ada masalah besar, tidak ada pertengkaran hebat, hanya perasaan tidak dianggap yang tumbuh perlahan, seperti retakan kecil di dinding rumah, yang lama-kelamaan melebar tanpa disadari. Kami tinggal satu rumah dengan keluarga suaminya. Ibunya lembat, ayahnya pendiam, dan ada satu orang lagi yang tidak pernah aku sangka akan menjadi pusat pergolakan batinku. Adik iparnya. Ia lebih muda dari suamiku, pembawaannya tenang, tutur katanya halus, dan cara ia memperlakukan orang lain selalu penuh perhatian. Ia sering membantu ibunya di dapur, sering menanyakan keadaanku, dan tidak pernah bicara dengan nada tinggi. Awalnya aku menganggap semua itu biasa. Ia hanya adik ipar yang sopan dan ramah, tidak lebih. Aku menjaga jarak, menjaga sikap, menjaga hati. Aku tahu batasanku sebagai istri orang. Aku tahu posisi kami tidak boleh melampaui apapun, tetapi hati tidak selalu tunduk pada logika, dan perasaan sering tumbuh tanpa izin. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Suamiku pulang larut, lelah, lalu tidur tanpa banyak bicara. Aku duduk sendiri di ruang tengah, kadang ditemani televisi yang menyala tanpa benar-benar kutonton. Di saat seperti itu, adik iparku sering muncul, sekadar menanyakan, apakah aku sudah makan, atau membutuhkan bantuan. Pertanyaan sederhana yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Tetapi bagiku terasa hangat, terasa peduli, terasa seperti sesuatu yang lama hilang dari pernikahanku. Setiap kali aku bercermin, aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang salah denganku? Mengapa aku bisa merasakan ini? Bukankah aku sudah bersuami? Bukankah ini dosa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuat dadaku sesak, membuat malam terasa lebih panjang. Aku tidak pernah berniat mengkhianati pernikahanku, tetapi aku juga tidak bisa mematikan perasaan yang semakin nyata. Aku menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Suamiku tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin tidak peduli. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan dunianya sendiri. Ketika aku mencoba bercerita tentang kelelahan batinku, ia hanya menjawab singkat, menyuruhku bersabar, lalu kembali sibuk dengan telepon genggamnya. Aku merasa sendirian di rumah yang penuh orang. Adik iparku berbeda. Ia mendengarkan, ia tidak menghakimi. Ia hanya hadir, dengan tatapan yang seolah mengerti. Dan dari situlah aku mulai takut. Takut pada diriku sendiri, takut pada pikiran yang semakin berani, takut pada perasaan yang seharusnya tidak ada. Tetapi kini, terasa sangat nyata. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini berbahaya. Tetapi aku juga manusia. Aku memiliki hati yang bisa terluka, bisa berharap, dan bisa jatuh cinta di tempat yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan sejak saat itu, aku sadar bahwa hidup rumah tanggaku tidak lagi sesederhana yang terlihat dari luar. Perasaan itu tidak datang dengan ledakan. Ia tumbuh perlahan, seperti embun pagi yang menempel tanpa suara. Aku tidak pernah berniat membandingkan suamiku dengan adik iparnya, tetapi pikiranku melakukannya tanpa aku minta. Cara suamiku berbicara yang datar, berbeda dengan cara adik iparku, mendengarkan dengan penuh perhatian. Cara suamiku sering mengabaikan hal-hal kecil, berbeda dengan adik iparku yang mengingat detail sederhana tentang diriku. Aku mulai merasa bersalah setiap kali menyadari perbedaan itu. Aku istri sah. Aku sudah berjanji di hadapan Tuhan dan keluarga. Seharusnya aku bersyukur, bukan malah mengeluh. Tetapi hatiku terasa kosong. Dan kekosongan itu diisi oleh perhatian kecil yang seharusnya tidak memiliki arti apa-apa. Di dapur, kami sering bertemu. Aku memasak, ia membantu mencuci piring, atau memotong bahan makanan. Tidak ada sentuhan yang berlebihan, tidak ada kata-kata yang melampaui batas. Semua berjalan normal di mata orang lain, tetapi di dalam hatiku, setiap kebersamaan itu terasa berat. Aku harus terus mengingatkan diri sendiri untuk menjaga jarak, menjaga pandangan, menjaga niat. Suatu sore,
Hujan turun cukup deras. Suamiku belum pulang. Ibunya sedang beristirahat di kamar. Hanya kami berdua di ruang tengah. Televisi menyala pelan. Suara hujan menjadi latar yang membuat suasana terasa hening. Ia duduk tidak terlalu dekat, namun cukup untuk membuatku sadar akan kehadirannya. Ia bertanya tentang hariku, tentang keadaanku, tentang apakah aku baik-baik saja. Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuat tenggorokanku tercekat. Tidak ada yang bertanya seperti itu padaku selama ini. Aku menjawab sekenanya, berusaha terdengar biasa, tetapi mataku berkaca-kaca tanpa aku sadari. Ia melihatnya, dan untuk sesaat, aku melihat kekhawatiran di wajahnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberiku waktu untuk menenangkan diri. Saat itu aku sadar, aku mulai menggantungkan perasaanku pada seseorang yang salah. Aku mulai mencari pengertian di tempat yang tidak seharusnya. Kesadaran itu membuatku takut. Aku bangkit dan meninggalkan ruangan dengan alasan hendak ke dapur. Padahal sebenarnya aku ingin lari dari perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suamiku sudah terlelap. Sementara aku menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang penuh. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku hanya kesepian? Apakah aku hanya kurang perhatian? Atau apakah aku benar-benar mencintai adik iparku? Pertanyaan terakhir itu membuat dadaku sesak. Aku tidak berani menjawabnya. Aku mencoba mendekatkan diri pada suamiku. Aku berusaha lebih ramah, lebih terbuka, lebih perhatian. Aku berharap hubungan kami membaik, agar perasaan ini bisa reda dengan sendirinya. Tetapi usaha itu terasa sepihak. Ia tetap sama, lelah, sibuk, dan tidak peka. Setiap kali aku berbicara, ia mendengarkan setengah hati. Setiap kali aku berharap, harapan itu jatuh tanpa pernah benar-benar ditangkap. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku harus berpura-pura baik-baik saja di depan keluarga. Aku harus menyembunyikan kegelisahan di balik senyum. Aku harus mengendalikan detak jantungku. Setiap kali adik iparku berada di dekatku, aku merasa seperti hidup dengan rahasia yang terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Aku mulai menjauh darinya secara perlahan. Aku menghindari kebersamaan, membatasi percakapan, dan mencari alasan untuk tidak berada di ruangan yang sama. Aku berharap jarak bisa mematikan perasaan ini. Tetapi perasaan tidak selalu patuh pada jarak. Semakin aku menghindar, semakin aku menyadari betapa kehadirannya berarti bagiku. Di tengah semua itu, aku merasa terjebak. Terjebak antara kewajiban sebagai istri dan perasaan sebagai manusia. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi aku juga tidak tahu bagaimana menyelamatkan diriku sendiri dari perasaan yang terus tumbuh tanpa izin. Aku mulai memahami bahwa menjauh secara fisik tidak cukup untuk menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur tumbuh di dalam hati. Setiap kali aku menghindar, pikiranku justru semakin penuh dengan bayangannya. Setiap kali aku berusaha sibuk, hatiku tetap saja gelisah. Aku merasa seperti sedang berperang dengan diriku sendiri, dan aku tidak tahu siapa yang akan menang. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku duduk di ruang makan sendirian, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Kepalaku penuh dengan pikiran, dan dadaku terasa berat. Aku bertanya dalam hati, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar bahagia sebagai istri? Aku berusaha mengingat, tetapi yang muncul justru rasa lelah yang panjang dan kesepian yang tidak pernah diucapkan. Suamiku turun dari kamar dengan wajah terburu-buru. Ia bersiap pergi bekerja tanpa banyak bicara. Aku mencoba membuka percakapan, menanyakan rencananya hari itu, berharap ada sedikit perhatian yang bisa membuatku bertahan. Ia menjawab singkat, lalu pergi sebelum aku sempat berkata lebih banyak. Pintu tertutup, dan aku kembali sendirian dengan perasaanku. Di saat seperti itu, adik iparku datang ke dapur. Ia menyapaku dengan senyum kecil, lalu menanyakan apakah aku sudah sarapan. Aku mengangguk pelan. Aku berusaha menghindari tatapannya, tetapi suaranya tetap terdengar lembut di telingaku. Ia tidak melakukan apa-apa yang salah. Justru itulah yang membuatku semakin bingung. Kebaikannya terasa tulus, dan ketulusannya membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar peran. Aku mulai merasa bersalah pada semua orang. Pada suamiku yang tidak tahu apa yang terjadi di hatiku. Pada adik iparku yang tidak pernah berniat membuatku terjebak dalam perasaan ini. Dan pada diriku sendiri, karena membiarkan hatiku melangkah terlalu jauh. Setiap malam aku berdoa, meminta agar perasaan ini dicabut,
dihilangkan, atau setidaknya diredam. Tetapi setiap pagi, perasaan itu tetap ada. Suatu hari, ibunya meminta kami berdua mengantarkan sesuatu ke rumah kerabat. Perjalanan singkat itu terasa panjang bagiku. Kami duduk di dalam kendaraan, dalam keheningan yang canggung. Aku menatap keluar jendela, mencoba mengatur napas. Ia memecah keheningan dengan obrolan ringan, menanyakan hal-hal biasa. Aku menjawab seperlunya, menjaga suara agar tetap datar. Di tengah perjalanan, ia berkata bahwa akhir-akhir ini aku terlihat lebih pendiam. Ia bertanya apakah aku sedang memiliki masalah. Pertanyaan itu seperti mengetuk pintu yang selama ini kututup rapat. Aku ingin bercerita, ingin meluapkan semua kegelisahan. Tetapi aku tahu, aku tidak boleh. Aku hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk, lalu berkata bahwa jika aku membutuhkan teman bicara, ia siap mendengarkan. Kalimat itu sederhana, tetapi membuat mataku panas. Aku menelan ludah, menahan emosi yang hampir tumpah. Aku sadar, semakin lama aku berada di dekatnya, semakin tipis batas yang aku jaga. Setelah hari itu, aku mulai merasa takut berada sendirian bersamanya. Bukan karena ia berbahaya, tetapi karena aku tidak percaya pada diriku sendiri. Aku takut suatu hari aku akan lemah, mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, atau menunjukkan perasaan yang selama ini kusembunyikan. Ketakutan itu membuatku semakin tertekan. Aku mencoba mencari pelarian. Aku lebih sering keluar rumah, membantu tetangga, atau sekadar berjalan kaki sendirian. Aku berharap udara luar bisa menenangkan pikiranku. Tetapi setiap kali aku kembali ke rumah, perasaan itu menyambutku lagi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, justru menjadi ruang di mana hatiku terus diuji. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah pernikahanku memang sudah rapuh sejak awal? Apakah kehadiran adik iparku hanya membuka luka yang selama ini tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang mudah. Yang aku tahu, aku sedang berada di titik yang sangat rapuh, dan satu langkah kecil saja bisa mengubah segalanya. Hari-hari terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku menjalani rutinitas dengan tubuh yang bergerak otomatis, sementara pikiranku melayang kemana-mana. Aku memasak, membersihkan rumah, menyapa keluarga dengan senyum yang kupaksakan. Tidak ada yang tahu betapa kacau isi kepalaku. Tidak ada yang tahu bahwa setiap langkah yang kuambil terasa berat, karena beban perasaan yang kupendam sendiri. Aku mulai lebih sering mengamati suamiku. Aku memperhatikan caranya duduk, caranya berbicara, caranya menanggapi hal-hal kecil. Aku mencoba mencari kembali alasan mengapa dulu aku memilihnya. Aku mencoba menumbuhkan rasa yang mungkin sudah menipis. Tetapi yang kutemukan hanyalah jarak yang semakin jelas. Jahat, hanya tidak hadir sepenuhnya. Seolah hatinya berada di tempat lain, jauh dariku. Suatu malam, kami makan malam bersama. Hening mengisi meja makan. Aku menunggu ia bertanya tentang hariku, tentang perasaanku, tentang apapun yang menunjukkan bahwa aku penting. Tetapi, ia lebih sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku memberanikan diri bicara, mengatakan bahwa aku merasa lelah dan butuh ditemani. Ia mengangguk tanpa menatapku, lalu berkata bahwa semua orang juga lelah. Kalimat itu menutup mulutku, sekaligus menutup harapanku. Setelah makan, aku duduk di teras sendirian. Angin malam menyentuh wajahku, membawa hawa dingin yang membuatku menggigil. Aku merasa kecil, tidak terlihat, dan tidak didengar. Di saat itulah, adik iparku keluar membawa segelas air, lalu meletakkannya di sampingku, tanpa banyak bicara. Ia duduk dengan jarak yang sopan, seolah paham bahwa aku membutuhkan ruang. Kami tidak berbicara lama. Hanya beberapa kalimat ringan tentang cuaca dan kegiatan esok hari. Tetapi keheningan di antara kami terasa berbeda. Tidak canggung, tidak menekan. Aku merasa tenang, dan ketenangan itu membuatku takut. Aku sadar, aku mulai mencari rasa aman pada orang yang salah. Malam itu aku menangis dalam diam. Aku menangisi diriku sendiri, menangisi pernikahan yang terasa kosong, dan menangisi perasaan yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Aku merasa bersalah pada Tuhan, pada keluargaku, pada semua orang. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk lebih tegas menjaga hati. Aku harus kuat. Aku harus bisa. Keesokan harinya,
Aku berusaha bersikap lebih dingin, aku menjaga jarak, membatasi interaksi, dan mengalihkan pandangan setiap kali adik iparku berada di dekatku. Aku berbicara seperlunya, tanpa senyum berlebihan. Ia tampak menyadari perubahan itu, tetapi tidak bertanya. Sikapnya tetap sama, sopan dan tenang. Namun, di dalam diriku, terjadi pergolakan yang tidak terlihat. Setiap kali aku bersikap dingin, hatiku justru terasa perih. Setiap kali aku menjaga jarak, aku merasa kehilangan. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ini adalah perasaan yang tumbuh dari kebutuhan untuk dimengerti dan dihargai. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku egois? Apakah aku hanya mencari pembenaran atas kegagalanku sebagai istri? Apakah aku terlalu lemah untuk bertahan dalam kesepian? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, membuatku sulit bernapas lega. Di tengah kebingungan itu, aku tetap menjalani peranku. Aku tetap istri yang menyiapkan kebutuhan suami. Aku tetap menantu yang menghormati keluarga. Tidak ada yang berubah dari luar, tetapi di dalam, aku seperti berdiri di tepi jurang, menahan diri agar tidak melangkah lebih jauh. Aku tahu, jika aku tidak menemukan jalan keluar, perasaan ini akan semakin dalam, dan semakin dalam ia tumbuh, semakin besar risiko yang harus kutanggung. Aku tidak ingin merusak apapun, aku hanya ingin menemukan kembali diriku sendiri, sebelum semuanya terlambat. Aku mulai merasa lelah menahan semuanya sendirian. Setiap hari aku bangun dengan perasaan yang sama, berat dan penuh kegelisahan. Aku menjalani peran sebagai istri dengan sebaik yang aku bisa, tetapi ada ruang kosong di dalam diriku yang tidak pernah terisi. Ruang itu semakin terasa ketika aku berada di rumah, di tengah keluarga, namun hatiku seperti terasing. Suamiku semakin jarang berada di rumah. Ketika ia ada pun, pikirannya seolah selalu jauh. Aku mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati, tetapi pembicaraan kami selalu berakhir singkat. Ia menganggap semua baik-baik saja. Karena tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah besar yang terlihat, ia tidak tahu bahwa diam yang terlalu lama bisa menjadi masalah yang paling menyakitkan. Di sisi lain, adik iparku tetap dengan sikapnya yang sama. Ia tidak berubah, tidak melangkah lebih dekat, tidak pula menjauh. Ia hanya hadir apa adanya. Justru itu yang membuatku semakin sulit. Aku tidak bisa menyalahkannya. Ia tidak pernah berbuat atau berkata sesuatu yang melanggar batas. Semua yang terjadi adalah pergulatan di dalam hatiku sendiri. Suatu siang, aku merasa sangat lelah. Bukan lelah fisik, tetapi lelah batin. Aku duduk di kamar, memandangi jendela yang terbuka. Angin masuk perlahan, membawa suara kehidupan di luar. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua perempuan yang menikah harus merasa seperti ini? Apakah perasaan sepi adalah hal yang wajar dalam pernikahan? Aku menangis tanpa suara. Aku tidak ingin ada yang mendengar. Tangisku bukan karena marah, melainkan karena bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menjadi istri yang baik, tetapi aku juga ingin merasa dicintai. Aku ingin setia, tetapi aku juga ingin dimengerti. Dua keinginan itu seperti saling bertentangan di dalam diriku. Sore harinya, adik iparku melihat wajahku yang sembab. Ia tidak bertanya langsung, tetapi sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. Aku mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk. Aku takut jika ia berbicara, aku tidak akan sanggup menahan emosiku. Aku takut kejujuran akan keluar dari mulutku, tanpa bisa kutahan. Malam itu, suamiku pulang lebih awal. Aku berharap ini menjadi kesempatan untuk berbicara lebih dekat. Aku menyiapkan makan malam dengan perasaan campur aduk. Saat kami duduk bersama, aku mencoba membuka pembicaraan tentang perasaanku. Aku berkata bahwa aku sering merasa sendirian. Ia terdiam sejenak, lalu mengatakan bahwa ia bekerja keras demi keluarga dan berharap aku bisa mengerti. Jawaban itu membuatku terdiam. Aku mengerti usahanya, tetapi aku juga berharap ia mengerti perasaanku. Kami berbicara, tetapi tidak benar-benar saling mendengar. Pembicaraan itu berakhir tanpa solusi. Aku kembali merasa tidak terlihat, tidak dipahami. Setelah itu, aku semakin menjaga jarak dari adik iparku. Aku sadar, selama aku masih merasa kosong, perasaan ini akan terus mencari celah. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan hal-hal baru, membaca, menulis, membantu orang lain. Aku berharap dengan menyibukkan diri,
aku bisa melupakan kegelisahan ini. Namun, di saat sunyi, perasaan itu kembali muncul. Aku mulai memahami bahwa masalah ini bukan hanya tentang siapa yang aku cintai, tetapi tentang diriku sendiri, tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi, tentang komunikasi yang terputus, dan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Aku berada di titik di mana aku harus memilih, tetap diam dan menahan semua rasa, atau mulai mencari jalan untuk memperbaiki hidupku. Aku tahu pilihan apapun akan membawa konsekuensi, dan itulah yang membuatku semakin takut melangkah.